Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Simon, yang bertanya kepada seorang wanita bernama Katarina, apakah ia tahu bahwa Kastil Tilmon, yang terlihat di kejauhan, tidak pernah jatuh ke tangan musuh sekalipun selama 200 tahun. Mendengar itu, Katarina pun bertanya apa yang tiba-tiba ia bicarakan, mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sini, karena mereka seharusnya tidak berada di tempat ini sejak awal. Namun, Simon berkata jika ini tidak apa-apa, karena tidak akan ada orang di sini saat ini. Katarina lalu mencoba meyakinkannya bahwa ia harus pergi menyelesaikan tugas untuk bersih-bersih. Simon kemudian mengatakan bahwa ini tidak akan memakan waktu lama, dan ia benar-benar ingin menunjukkan pemandangan dari tempat ini, karena terlihat sangat menakjubkan pada waktu seperti sekarang. Katarina bertanya mengapa itu penting jika terlihat menakjubkan, mengatakan bahwa itu hanya tanah para bangsawan tempat mereka tidak bisa tinggal. Simon kemudian mengatakan bahwa ia mungkin benar-benar bisa membeli rumah di sana, karena ia akan dipromosikan menjadi penyihir tingkat menengah kali ini. Simon menjelaskan bahwa dirinya telah menulis sebuah tesis tentang Golm baru, dan para seniornya sangat menyukainya. Mereka berkata jika tetua juga mengakuinya, maka kemungkinan besar ia akan dipromosikan. Meskipun rumah itu tidak akan besar, seharusnya cukup besar untuk mereka berdua bisa hidup dengan nyaman, dan Katarina terlihat terkejut dengan pernyataan Simon itu, terlebih lagi Simon memintanya untuk menikah dengannya. Simon lalu mendekat, dan berkata bahwa Katarina sudah banyak menderita demi dirinya selama ini, jadi mulai sekarang ia akan menjadikannya orang paling bahagia di dunia. Mendengar itu, Katarina kemudian sedikit menggoda dengan mengatakan bahwa sebelum ia berkata hal semacam itu, sebaiknya Simon benar-benar menjadi penyihir tingkat menengah dulu. Simon menyebutnya jahat dan Katarina tertawa, mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan tidak pernah menyangka hari seperti itu akan datang untuk mereka berdua, lalu ia mulai bersandar di bahunya. Simon kemudian mengatakan bahwa ia berpikir mereka benar-benar bisa bahagia, karena ia sudah bekerja sangat keras demi kebahagiaan mereka. Namun, kenyataan pahit datang ketika tetua justru mengambil semua pujian atas hasil karya Golmnya. Seorang pria lain mengatakan bahwa tesis yang ia tulis akan mengubah dunia. Sang tetua berbicara kepada seorang duk, dan berkata bahwa semua pujian itu terlalu berlebihan, terlebih lagi semua ini berkat investasi tanpa pamrih dari sang duk. Simon mendengar semua penghargaan yang dicuri darinya, dan mulai memutuskan perhatian. Namun, sebenarnya ia dipenuhi amarah dan mengatakan bahwa keyakinannya selama ini salah. Bahkan jika ia bekerja keras seumur hidupnya, ia tidak akan pernah benar-benar mendapatkan pengakuan, dan hanya akan terus membusuk tanpa arti. Di sana, sang duk kemudian bertanya kepada tetua tentang permintaan yang ia buat. Sang tetua lalu berkata bahwa ia tidak melupakannya, dan bertanya kepada duk tersebut apakah benar-benar tidak apa-apa baginya, karena yang dimaksud hanyalah seorang wanita rendahan. Setelah itu, saat beberapa penjaga memasuki ruangan, Simon menoleh dan melihat mereka membawa Katarina secara paksa masuk ke dalam. Terlihat mereka bahkan telah memperlakukannya dengan kasar, dan ia terlihat sangat ketakutan. Jelas Simon terkejut, karena ia sama sekali tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ia menyaksikan mereka membawa Katarina mendekati sang duk, dan Simon mulai kehilangan kendali, berpikir bahwa ia muak diperlakukan seperti sampah. Sang duk lalu berkata bahwa ia mendengar Katarina cukup terkenal karena kecantikannya, dan ternyata memang seperti yang ia harapkan. Sang tetua lalu berkata jika saja ia bukan keturunan rendah, hidupnya pasti akan sangat berbeda. Di waktu yang sama, Simon mulai marah, mengatakan bahwa segala sesuatu yang ia lindungi dengan susah payah sedang dirampas darinya. Ia bertanya bagaimana mereka bisa hidup begitu bebas, sementara terus-menerus menghancurkan orang-orang di sekitar mereka. Dengan air mata di matanya, ia mulai menyiapkan semacam serangan sihir, lalu berlari ke arah mereka berdua, berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan mereka mengambil Katarina darinya. Melihat itu sang tetua mulai kesal dan melepaskan sihir petir, menyebutnya anak kurang ajar, lalu bertanya apakah Simon benar-benar tidak tahu tempatnya, dan mengatakan bahwa Simon hanyalah sampah. Sang tetua kemudian menghantamnya dengan petir, hingga kacamata Simon pecah saat tubuhnya mulai jatuh. Melihat itu Katarina pun mulai menangis dan berteriak, memohon agar Simon bangun kembali. Namun, yang bisa Simon lakukan hanyalah mengulurkan tangannya ketika Katarina dibawa pergi darinya, dan semuanya menjadi sangat gelap. Beberapa waktu kemudian, terlihat Simon yang sedang berlutut, terlihat hancur di dalam sel penjara. Di sana, satu-satunya yang menemaninya hanyalah beberapa tikus. Matanya tampak kosong tanpa kehidupan,
lalu berkata bahwa tidak ada yang bisa dirinya lakukan. Ia kemudian mengambil salah satu tikus itu, membuatnya panik. Simon bahkan telah menandai hari-harinya di dalam sel. Tiba-tiba, seorang penjaga menusuknya dengan tombak. Mereka tertawa, mengatakan bahwa sepertinya Simon mencoba memakan tikus itu. Salah satu dari mereka lalu berkata jika Simon sebaiknya dibiarkan saja, karena bahkan seorang penyihir dari menara sihir tidak ada artinya dalam keadaan seperti ini. Mereka bahkan mulai mengejeknya, mengatakan jika Simon membantu mereka memanggil Golm, mereka akan segera membebaskannya. Tentu saja, Simon tidak menjawab, dan mereka bertanya apakah Simon tidak mendengarkan. Yang lain lalu menimpali, mengatakan bahwa Simon benar-benar menjadi gila setelah wanita itu meninggal. Mereka pun memutuskan untuk membiarkannya sendirian dan mulai membicarakan kematiannya, memberitahu bahwa Katarina bunuh diri untuk menjaga kesuciannya dari sang duk karena dia dijual kepadanya. Mereka juga berkata jika itu memalukan, karena Katarina terlalu cantik untuk mati. Sementara itu, Simon terlihat meletakkan ibu jarinya ke mulut, menggigit kukunya hingga tercabut dan darah mulai menetes. Ia meminta maaf kepada Katarina karena telah membiarkan hal-hal itu menimpanya. Saat para penjaga berjalan kembali, mereka memperhatikan tikus-tikus mulai bertingkah aneh dan mengatakan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu karena semuanya menatap ke atas dengan penuh antisipasi. Namun, penjaga lainnya segera menyadari ada yang tidak beres. Dia kemudian menyuruh temannya menusuk salah satu tikus itu. Begitu dia melakukannya, seketika terlihat lingkaran sihir pada perut tikus tersebut. Mereka kini memahami apa yang sedang terjadi dan bahwa ini buruk karena tikus-tikus itu berasal dari sel milik Simon. Bersamaan dengan itu, terlihat Simon mulai menggunakan darahnya untuk menggambar sesuatu di lantai. Sementara ia berkata bahwa dirinya sejak awal memang terlalu lemah, tetapi mulai sekarang itu akan berubah. Melihat itu para penjaga pun dengan cepat berlari mendekat, memerintahkannya untuk berhenti. Namun Simon berkata ia menolak untuk berhenti, lalu menjelaskan bahwa ini baru permulaan. Saat lingkaran sihirnya selesai, ia meletakkan telapak tangannya di atasnya, mulai menyerap energi kehidupan dari tikus-tikus di sekelilingnya. Simon kemudian dengan tatapan menyeramkan berkata, bahwa jika saja dirinya lebih kuat sejak awal, ia tidak akan pernah kehilangan Katarina. Kemudian, masing-masing tikus di dalam lingkarannya mulai mengorbankan diri mereka, dan aura mereka berkumpul di tengah, tepat di tubuh Simon. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di sana. Simon kini bebas dari sel penjara, dan Simon benar-benar memiliki sebuah golem raksasa di belakangnya. Golem yang menjadi dasar tesisnya yang dicuri oleh sang tetua. Simon kemudian menatap para penjaga itu, berkata bahwa itulah wajah yang sama yang dibuat Katarina. Sementara para penjaga kini dipenuhi ketakutan mutlak. Menatap ke arah golem, Simon berkata bahwa ia dulu mencoba mencari alasan untuk tetap hidup. Tetapi kini ia mengerti tujuannya. Golem itu kemudian mengayunkan tangannya, membantai para penjaga, lalu meledak menembus dinding. Simon berkata bahwa semua ini karena dirinya harus membalas dendam pada dunia, yang tidak mengizinkan mereka hidup bahagia bersama. Kini, ia bahkan memiliki lebih banyak golem yang mengamuk di menara sihir. Saat ia berjalan melalui kehancuran itu, ia berkata pada Katarina bahwa dia tidak perlu khawatir lagi, karena dirinya tidak akan menjadi orang yang lemah. Ia akan mendapatkan kekuatan apapun yang bisa ia raih. Dengan tatapan penuh dendam di matanya, ia berkata bahwa tidak peduli berapa harganya, dirinya akan memastikan segalanya berubah. Kemudian, terlihat sihir petir sang tetua saat dia sedang bertarung, ketika sebuah bayangan besar menaunginya. Itu tak lain adalah Simon, yang menunggangi golem asli yang ia ciptakan di penjara. Tetua itu kemudian bertanya apakah Simon sudah gila, mengapa dia berani menggunakan sihir hitam, sedangkan dia adalah seorang pelayan Tuhan, jadi mengapa dia justru berpihak pada iblis. Simon pun menatap dingin, dan berkata apa arti semua itu sekarang. Di sisi lain, sang duk mulai berlari, memohon agar ia diampuni, mengatakan bahwa ia bisa menjadikan Simon penguasa tempat ini, dan jika Simon menyelamatkan nyawanya, ia akan melakukan apapun yang diminta. Simon kemudian mengulurkan tangannya, berkata bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang dirinya inginkan. Saat ia menghabisinya, ia berkata bahwa orang mati tidak bisa dibangkitkan kembali. Simon lalu mengatakan pada Katarina, bahwa dunia yang telah menghancurkan mereka akan merasakan amarahnya, dan semua demi dirinya. Lalu waktu meloncat ke masa depan, memperlihatkan seorang pria sedang diberi gelar ksatria oleh sang raja.
Pria itu adalah pahlawan, bernama Lakan. Raja memohon agar Lakan menyelamatkan dunia dari kegelapan, karena sudah cukup lama sejak amukan Simon dimulai, dan Simon kini diberi gelar Raja Iblis. Sang Raja menjelaskan bahwa Simon telah menginjak-injak seluruh wilayah mereka, membantai jiwa-jiwa tak bersalah, dan sudah menghancurkan 2 kerajaan serta 1 wilayah Duk. Nasib dunia kini sepenuhnya berada di tangan Lakan, sang pahlawan. Raja sekali lagi memohon agar Lakan membasmi Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Kemudian, sementara bendera-bendera berkibar tinggi di langit, Lakan menatap pedangnya. Ia kemudian mengangkat pedangnya, dan mulai memberi pidato. Ia berkata, "Prajurit-prajurit pemberani dari Kekaisaran Suci Artenia. Cahaya gemilang kekaisaran kita telah kehilangan sinarnya, dan bayangan besar yang Raja Iblis tebarkan kini membayang-bayangi benua Lodasia. Namun, kita tidak akan duduk diam. Demi keluarga, demi dunia, hari ini kita akan menyingkirkan Raja Iblis dan menjadi harapan terakhir yang melindungi dunia ini." Kemudian sebuah kilas balik muncul, menampilkan Katarina yang bertanya pada Simon, apakah dia sudah mendengar kabar tentang seorang anak yang tangannya dipotong hanya karena mencuri roti. Simon pun mencoba menenangkannya, berkata bahwa Katarina berbicara terlalu keras dan seseorang mungkin bisa mendengar. Katarina lalu berkata bahwa para bangsawan bisa menjatuhkan hukuman sekejam itu hanya karena mereka tidak pernah perlu khawatir tentang rasa lapar. Bertanya mengapa seorang anak harus dihukum begitu tidak masuk akal hanya karena kelas sosial tempat dia dilahirkan. Wajahnya muram, mengatakan bahwa bahkan mereka sendiri tidak terlahir dalam posisi ini karena menginginkannya. Simon pun menatapnya penuh harapan, berkata mungkin suatu hari akan datang ketika status sosial tidak lagi penting dan semua orang bisa hidup setara dan juga bebas. Katarina menyebut namanya, berkata bahwa hari itu tidak akan datang hanya dengan menunggu. Mendengar itu Simon pun bertanya apa yang ingin Katarina dirinya lakukan. Katarina lalu berkata bahwa mereka harus menjadi perubahan yang ingin mereka lihat di dunia. Jika tidak, maka anak-anak yang akan mereka besarkan nanti akan mengalami hal yang sama. Buku-buku Simon terjatuh ke tanah saat ia mulai malu, bertanya apa maksudnya dengan anak-anak yang akan mereka besarkan, padahal mereka bahkan belum menikah. Katarina kemudian berkata jika itu bukan bagian terpenting dari pesannya, tetapi menambahkan bahwa mereka toh akan menikah juga. Simon mulai panik dan berkata bahwa mereka akan menikah, tapi ia belum siap. Katarina lalu bertanya apakah ia akan menikah dengannya atau tidak, dan Simon segera menjawab, tentu saja akan. Mendengar itu Katarina menghela nafas dan menyebutnya menyebalkan. Ia kembali menggoda, berkata bahwa Simon sangat pemalu dan mungkin dirinya satu-satunya yang mau menikah dengannya. Kilas balik itu berakhir, memperlihatkan kastil Raja Iblis yang menjulang megah, dengan Simon berdiri di depannya. Ia memanggil Katarina, berkata bahwa sebentar lagi semua ini akan berakhir. Butuh waktu yang lama, tetapi dunia yang sangat mereka idam-idamkan akhirnya akan menjadi kenyataan. Terlihat pasukan Lakan di hadapannya, para prajurit mulai maju perlahan, dan terlihat dengan ekspresi ketakutan. Lakan kemudian memanggil Simon dengan sebutan Raja Iblis, mengatakan bahwa seluruh dunia telah dipenuhi penderitaan atas perbuatannya. Ia kemudian bersumpah atas nama Tuhan dan keadilan, bahwa semua perbuatan jahatnya akan diadili hari ini. Mendengar itu Simon terkekeh pada awalnya, lalu pecah dalam tawa lebar yang bergema di seluruh medan pertempuran. Ia kemudian bertanya apakah Lakan benar-benar berencana mengadilinya dengan Tuhan dan keadilan. Dengan aura hitam mengerikan yang mulai menyelimuti tubuhnya, Simon bertanya apakah Lakan benar-benar berpikir bahwa dirinya akan takut pada dewa palsu dan rasa keadilan munafik mereka sejak awal. Mendengar itu Lakan berteriak padanya, bahwa ia akan memastikan hal itu, karena para pahlawan besar dari kekaisaran berdiri bersamanya untuk menjatuhkan hukuman padanya, dan hari ini mereka akan menumbangkan Simon dan melindungi dunia mereka. Saat ia memimpin pasukannya, ia berteriak, serang, dan semua pasukan mulai mengikuti tepat di belakangnya. Ketika mereka mulai mendekat padanya, Simon bertanya siapa mereka hingga berani mengadilinya. Mengatakan bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi hakim. Simon bergumam, hari ketika ia kehilangan Katarina, keadilan sudah mati, saat ia menghantamkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran sihir di bawahnya. Seolah-olah waktu membeku bagi para prajurit yang menyerangnya, Simon berkata bahwa ia tidak lagi percaya pada ilusi semacam itu, dan bahwa dirinya akan menunjukkan kepada mereka satu-satunya hal yang masih ia percayai. Sesaat setelah Simon mengatakan itu, semua prajurit kehilangan kendali atas tubuh mereka,
dan terlihat kekuatan hidup mereka benar-benar dilahap oleh kekuatan dari ritual Simon. Sama seperti saat ia memanggil Golm sebelumnya, prajurit-prajurit itu lenyap begitu saja. Golm-Golm kemudian bangkit dari energi jasad mereka, dan mengeluarkan raungan yang membuat Lakan harus berjaga. Simon lalu menyeringai padanya, menyuruhnya untuk melihat, berkata, "Inilah hari di mana keadilan sejati lahir." Ia mengatakan pada Lakan untuk membuang imannya yang menipu, karena hari ini menandai dimulainya era baru, sebuah era yang dikuasainya, di mana ia akan menghancurkan seluruh kaum bangsawan di dunia ini. Saat ia telah mengumpulkan pasukan Golm, salah satunya mengangkat tinjunya ke udara. Golm itu meraih segenggam prajurit, meremas mereka menjadi cairan manusia. Para prajurit lain, melihat rekan-rekan mereka dihancurkan, mulai panik, namun menyadari tidak ada masa depan jika mereka mundur sekarang. Mata Simon terlihat sedikit sedih. Ia menyebut mereka orang bodoh, mengatakan mereka hanyalah sampah. Mereka tidak punya apa-apa selain status sosial untuk dipertahankan jika mereka mencoba melawan kekuatan nyata. Namun Simon tidak berencana mengampuni mereka, karena ia akan memastikan mereka semua dimusnahkan mulai dari saat ini. Sementara itu, Lakan tampak bersiap untuk menerjang, berteriak pada Simon bahwa dia tak bisa dimaafkan. Aura kuning menyelimuti pedangnya saat ia melompat ke udara, menebas salah satu Golm dan menghancurkannya seketika. Simon terkejut melihat bahwa Lakan bisa menghancurkannya dengan satu tebasan, dan berpikir jika inilah alasan mengapa dirinya tidak pernah bisa menaklukkan kerajaan Livia, tak peduli berapa banyak Golm yang ia kirim. Semua itu pasti karena Lakan. Simon kemudian menatapnya dengan tatapan jijik, tapi tatapan Lakan menunjukkan bahwa ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Simon menyatakan bahwa ia akan memastikan Lakan mati hari ini, dan perang besar pun meletus antara Simon dan Lakan dengan pasukan mereka masing-masing, Golm dan manusia. Medan pertempuran kemudian menjadi sunyi mencekam saat terlihat senjata-senjata patah di tanah dan darah di mana-mana. Kini hanya tersisa Simon dan salah satu Golmnya, sementara Lakan sudah kehabisan tenaga hingga ia menyandarkan diri pada pedangnya. Lakan menatap kembali ke arah Simon, mengatakan bahwa ia akan mengakhiri semua ini ketika Golm itu mulai runtuh di belakang Simon. Simon kemudian memanggil Lakan saat Lakan mengangkat pedangnya. Simon berkata bahwa ia tidak tahu betapa busuknya dunia ini, dan jika bukan karena dirinya, sambil menangis dan menatapnya dengan mata penuh penyesalan, ia berkata bahwa ia akan memulai segalanya dari awal setelah membersihkan dunia. Ia mengutuk Lakan dan menyatakan bahwa seluruh garis keturunannya akan hidup dalam penderitaan. Saat air matanya perlahan berubah menjadi darah, Lakan menggenggam pedangnya lebih erat, dan memberikan satu tebasan terakhir dengan seluruh aura yang tersisa, menebas kepala Simon dan bahkan menghancurkan sisa-sisa Golm di belakangnya. Saat kepala Simon melayang di udara, ia mulai mengingat Katarina, mengatakan bahwa ketika dia tersenyum seperti ini dan bersamanya, semua kekhawatirannya sirna. Itulah saat-saat ketika dia benar-benar bahagia. Saat Katarina memegang wajahnya, ia memberinya ciuman dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Itulah momen-momen yang Simon pikirkan dalam kematiannya. Lalu ia langsung terbangun, meraih lehernya, bertanya apakah semua itu hanya mimpi, karena kepalanya masih menempel di tubuhnya. Ia menggunakan lengannya untuk menyeka keringat di kepalanya, mengatakan bahwa ia juga mengalami sakit kepala hebat, namun tidak ada luka di tangannya. Dan ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat ia tersadar berada di ruangan asing, ia bertanya-tanya apakah mungkin ia berada di negeri asing, bertanya bagaimana ia bisa hidup, mengatakan bahkan sihir hitam tidak bisa menghidupkan kembali seseorang. Karena jika itu mungkin, ia sudah melakukannya sejak dulu. Jadi, bagaimana mungkin ia masih bernafas? Simon kemudian terkejut oleh sesuatu, ketika ia melihat seorang ksatria yang familiar di dinding. Itu tidak lain adalah potret Lakan, dan Simon bertanya mengapa potret si bajingan itu ada di sana. Seorang pelayan kemudian masuk ke dalam ruangan, memanggilnya Tuan Muda, dan mengatakan betapa senangnya ia karena Simon akhirnya terbangun. Dia memeluknya, mengatakan bahwa dirinya begitu lega karena Simon tidak bangun selama 2 minggu. Dia mengira mereka telah kehilangan darah terakhir dari garis keturunan Lakan. Mendengar itu Simon pun bertanya apa maksudnya dengan Tuan Muda, lalu bertanya siapa pelayan itu. Pelayan itu pun mulai panik, bertanya apakah Simon benar-benar tidak mengenalnya. Ia jatuh berlutut, mengatakan bahwa kecelakaan itu pasti telah merusak ingatannya, dan ini adalah kesalahannya karena tidak menjaganya. Pelayan itu mulai menangis, mengatakan bahwa ia akan memberitahu beberapa hal dasar untuk menggugah ingatannya,
karena mungkin hanya bersifat sementara, dan Simon mungkin akan mengingat kembali setelah diberitahu. Dia kemudian mengatakan bahwa segera Simon akan menjadi tuan dari tempat ini, dan Simon adalah pewaris Lakan, Viscount dari Kekaisaran Baroque, serta keturunan dari pahlawan besar Lakan, dan namanya adalah Luc de Lakan. Jelas, Simon terkejut mendengar itu. Simon, atau yang sekarang kita panggil Luc, kemudian berdiri dan berpikir, jika berarti dirinya mati 500 tahun yang lalu, dan sekarang ia adalah keturunan musuhnya. Ia berkeringat gugup lalu segera berlari, membuat pelayan itu terkejut. Pelayan itu mengatakan bahwa ia tidak seharusnya banyak bergerak dalam keadaan seperti itu. Namun tentu saja, Luc mengabaikannya, bertanya apakah dia benar-benar mempercayai hal ini, dan apakah dirinya terlihat seperti orang bodoh. Ia meraih gagang pintu, mengatakan bahwa semua ini tidak masuk akal, lalu membantingnya terbuka untuk melihat ke balkon. Luc berteriak, mengatakan bahwa tidak mungkin semua ini nyata. Namun, betapa terkejutnya dia ketika yang dilihatnya adalah sebuah golem raksasa menjulang tinggi, lengkap dengan baju zirahnya. Luc sedikit kehilangan keseimbangan, bertanya apakah ini nyata, mengatakan bahwa karena ia melihatnya sekarang, itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya benar. Melihat betapa rumitnya bentuk itu, Luc bisa tahu bahwa senjata tersebut jauh lebih maju daripada sihir golem. Sihir yang hanya bisa ia bayangkan, kini berdiri tepat di hadapannya. Saat sedang memikirkan itu pelayan tadi memanggilnya, dan Luc bertanya siapa namanya. Mendengar itu, pelayan tersebut menjawab jika namanya adalah Hans, dan ia adalah pelayan pribadinya. Luc kemudian bertanya pada Hans, sebenarnya apa yang sedang dirinya lihat, dan Hans mengatakan bahwa benda itu disebut Gigant, sebuah senjata humanoid berkaki dua. Luc kemudian kembali bertanya, apakah benda itu dibuat dengan sihir golem? Dan Hans mengatakan bahwa Luc setengah benar, karena Gigant dibuat melalui sains yang dipadukan dengan sihir berkat kemajuan teknologi. Tidak seperti golem yang dikendalikan dari jauh, Gigant dikemudikan oleh seorang pilot yang berada di dalamnya. Luc merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang masuk ke dalamnya, dan Hans mengatakan bahwa memang begitu adanya. Luc pun mulai memikirkannya, mengatakan bahwa itu membutuhkan banyak teknologi maju bagi seseorang untuk bisa mengendalikannya. Namun jika Hans mengatakan yang sebenarnya, itu benar-benar senjata yang luar biasa, yang berarti pilot akan aman dari ancaman luar di medan perang, dan bahkan bisa bereaksi lebih cepat dibandingkan golem yang dikendalikan dari jauh. Itu menyelesaikan semua masalah yang dirinya hadapi dengan golem-golemnya di masa lalu. Sementara itu, Hans hanya terkejut bahwa Luc terlihat begitu tertarik. Lalu Luc mulai berjalan kembali ke kamarnya. Hans memanggilnya dan Luc berhenti, berkata, jika ini benar-benar ada, itu berarti 500 tahun benar-benar telah berlalu. Dan ia bertanya-tanya mengapa dirinya harus terlahir sebagai keturunan musuhnya. Beberapa saat kemudian, saat Luc menenggak alkohol, Hans memberitahunya bahwa dia tidak boleh memaksakan diri. Luc menyeka mulutnya, menatap ke bawah pada Hans, lalu bertanya kepada Hans apakah dirinya adalah keturunan Lakan, dan Hans membenarkan itu. Luc kemudian kembali bertanya, memangnya kenapa? Seharusnya aku lebih sehat daripada kebanyakan orang. Ia kemudian mulai merasakan sakit yang tajam dan jatuh berlutut, yang itu membuat Hans langsung khawatir. Luc mulai terengah-engah, dan Hans berkata bahwa ia sudah mencoba memperingatkannya, dan Luc harus berhati-hati karena kutukan itu. Mendengar itu, Luc segera bertanya kutukan apa yang dimaksud, dan Hans berpikir bahwa ia sudah menduganya, karena ternyata Luc benar-benar tidak mengingat apapun. Melihat Hans diam, Luc segera menyuruhnya untuk langsung mengatakannya. Hans pun mulai bertele-tele, dan Luc menyuruhnya untuk langsung ke intinya. Hans kemudian menceritakan bahwa Tuan Lakan dipuji atas usahanya menyelamatkan dunia, tetapi ia segera meninggal karena kutukan Raja Iblis. Luc pun bertanya-tanya apa maksudnya, berpikir apakah benar dirinya melakukan itu. Luc kemudian teringat saat dirinya mengatakan bahwa seluruh garis keturunannya akan hidup dalam penderitaan, dan ia bertanya-tanya apakah itu maksudnya. Padahal itu hanya sesuatu yang dirinya ucapkan karena marah dan sekarang ia merasa malu. Karena hal tersebut, ia tidak percaya bahwa mereka menganggapnya benar. 500 tahun yang lalu, dunia yang damai menghadapi bahaya yang mampu memusnahkannya, yaitu Simon, sang Raja Iblis. Sihir gelapnya bisa melahirkan golem yang lebih kuat daripada pasukan perang, dan ia memusnahkan banyak prajurit hanya dengan sekali gerakan tangan. Begitu saja, tampaknya Raja Iblis akan menguasai dunia. Tetapi berkat ksatria suci Lakan, dunia kembali menemukan kedamaiannya. Namun,
Raja Iblis melemparkan kutukan padanya tepat sebelum ia mati, yang menyebabkan ksatria itu dan seluruh garis keturunannya mati mengenaskan di usia muda. Luke menutup buku itu dan mendesah, mengatakan bahwa mereka benar-benar memelintir cerita sesuai keinginan mereka. Ia bahkan tidak pernah melemparkan kutukan sejak awal, bertanya apakah mereka benar-benar percaya kutukan bisa bertahan selama itu. Ia lalu memikirkannya, tetapi berkata bahwa itu salahnya karena kalah, dan bertanya mengapa dirinya harus dilahirkan sebagai anggota keluarga Lakan sekarang. Mengatakan bahwa justru ia merasa dirinya lah yang dikutuk di sini. Ia kemudian mulai mengambil buku lain dan bahkan buku berikutnya, mengatakan bahwa karena ini adalah kesempatan kedua baginya, ia tidak bisa menemui Katarina dalam keadaan seperti ini, karena dunia busuk ini masih ada setelah 500 tahun. Jadi, ia tidak bisa membayangkan seberapa jauh kerusakan yang ada sekarang. Karena tidak peduli berapa lama waktu berlalu, ia yakin tidak semua pengikutnya musnah. Dan ia harus belajar lebih banyak tentang era ini untuk saat ini, karena jika ia bisa bersatu kembali dengan para pengikutnya, dirinya benar-benar akan mengubah dunia kali ini. Keesokan harinya, terlihat Gigant masih berada di luar rumah. Sementara itu di kamar lantai atas, Luke meletakkan sebuah buku lagi. Ia kembali menenggak alkohol, mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya bisa menemukan para pengikutnya. Mengesampingkan masalah pengikut, orang-orang hampir melupakannya sepenuhnya. Ia berkata bahwa ini terlalu berlebihan, bahkan jika sudah 500 tahun, karena tidak ada jejak keberadaannya sama sekali. Selain itu, tubuhnya tidak memiliki mana maupun stamina, bertanya apa yang bisa dirinya lakukan dengan ini. Saat ia mulai berjalan, ia terkilir dan jatuh menelungkup ke lantai, bertanya apa sebenarnya yang seharusnya dirinya lakukan. Luke mengepalkan tangannya karena penyesalan dan memanggil Katarina, bertanya apakah ia ditakdirkan untuk tidak mencapai apa-apa dalam kehidupan ini, karena yang ia inginkan hanyalah menciptakan dunia di mana semua orang setara dan bahagia. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, Luke tiba-tiba mendengar seorang pria berteriak memanggilnya Tuan Muda, yang itu membuatnya terkejut. Ia melihat pintu terbuka, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi karena itu begitu berisik. Luke kemudian keluar menuju balkon, dan terdengar seorang pria bertanya berapa lama Luke akan terus menghindari mereka. Pria itu mengatakan pada Hans dan semua orang yang ada di sana, bahwa ia dan para pedagang lainnya tidak akan mundur selangkah pun, sampai mereka mendapat kesempatan bertemu dengan Tuan Muda. Ternyata mereka dari Asosiasi Pedagang Alon, khususnya kepala cabang yang bernama Derin. Melihat itu, Luke bertanya-tanya apakah dirinya punya utang dan tertawa, mengatakan bahwa keturunan Lakan ternyata benar-benar sial. Derin kemudian mengatakan bahwa jumlahnya 30.000 peso, dan keluarga Luke telah meminjam uang itu dari mereka tahun lalu untuk mengembangkan tambang, tetapi Luke selalu menghindar. Derin lalu bertanya apakah Luke berencana melunasinya atau tidak, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Mendengar itu Hans pun berusaha memberitahunya, bahwa Tuan Muda harus tetap beristirahat karena kondisinya, dan mereka akan mencari cara lain untuk membayarnya. Namun Derin berkata tidak, karena mereka harus mendengarnya langsung dari Tuan Muda sendiri mengenai hal itu. Hans dan yang lain pun mulai terlihat cemas, dan Derin berkata bahwa berdasarkan reaksi mereka, sepertinya saat ini memang tidak bisa membayarnya. Dan meskipun 30.000 bukan jumlah yang kecil, ia akan memberikan mereka sebuah tawaran, bertanya mengapa mereka tidak menyerahkan Gigant yang ada di rumah mereka, mengatakan bahwa itu mungkin bahkan tidak bernilai 30.000 karena sudah bekas. Jadi, menurutnya ia sedang memberi mereka tawaran yang bagus. Mendengar itu, salah satu pria di sana, yang merupakan komandan ksatria bernama Rogers, berteriak, mengatakan bahwa itu mustahil, karena mereka hanya memiliki 3 di seluruh rumah, lalu bertanya bagaimana mereka bisa mempertahankan wilayah mereka dengan cara seperti ini. Rogers berkata bahwa ia tidak akan mengizinkannya, dan mereka harus membunuhnya jika ingin mengambilnya, karena Gigant sangat penting untuk pertahanan mereka, dan Hans pun menyuruhnya tenang. Kemudian, seorang akuntan bernama Dixon mengatakan, bahwa alih-alih menerima tawaran itu, mereka sebaiknya menaikkan pajak sementara. Hans menghela napas, bertanya apakah Dixon tidak tahu bagaimana keadaan rakyat mereka sekarang, karena mereka tidak bisa mengambil apa yang sedikit dimiliki oleh orang-orang mereka. Dixon pun membalas, jika satu-satunya jalan adalah menyerahkan Gigant. Hal itu membuat Rogers kembali berteriak, mengatakan bahwa ia sudah bilang itu mustahil. Namun, tiba-tiba Luke mulai tertawa, mengatakan bahwa ini benar-benar keluarga yang bagus, dan keparat Lakan harus melihat ini. Derin kemudian menyuruh semua orang untuk tenang,
mengatakan bahwa ia ingin merebut gigant itu dan juga rumah besar mereka, tetapi ia tidak ingin orang-orang menganggapnya sebagai pihak yang merampas dari keluarga sang pahlawan besar. Ia mulai menunjuk ke arah gigant, bertanya apakah ia bisa membawanya saja. Rogers pun dengan marah bertanya kepada Derin, apakah dia sedang bercanda, mengatakan bahwa dirinya sudah bilang sebelumnya. Namun Derin berkata bahwa Rogers mungkin salah paham, karena yang ia maksud bukan gigant itu, melainkan menara sihir yang tepat berada di belakangnya. Semua orang terkejut mendengarnya, dan Rogers berkata bahwa menara sihir adalah pilihan yang lebih baik daripada gigant, bahkan Hans berkata bahwa jika sudah tidak ada lagi yang pergi ke sana. Dixon lalu menambahkan, bahwa dulu mereka sempat mendapat pemasukan darinya sebagai objek wisata, tetapi sekarang menara itu tidak berguna. Di sisi lain Luke nampak terkejut, lalu bertanya apa maksudnya sambil menoleh ke arah menara itu. Ia langsung mengenalinya sebagai menara sihir miliknya, dan ia tidak percaya bahwa Lakan membangun rumahnya tepat di tempat ia dibunuh. Luke berpikir bahwa 500 tahun yang lalu, tempat di mana menara itu berdiri sekarang, adalah tempat ia dulu tinggal bersama Katarina. Itu adalah rumah tua dan reot, tetapi tetap milik mereka, karena pada akhirnya di sanalah ia membuat banyak kenangan indah. Bagi mereka, itu adalah tempat peristirahatan hangat di mana mereka pernah bermimpi bersama. Saat Luke sedang memikirkan itu, terdengar Derin berkata bahwa tanah di sekitar menara iblis itu telah masuk ke dalam wilayah perusahaannya, yang itu membuat Luke benar-benar marah, bertanya bagaimana beraninya mereka mengincar tempat itu. Derin lalu melanjutkan, menyuruh mereka untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa dengan kemampuan perusahaan yang beragam, mereka akan mampu menjadikannya objek wisata populer, yang juga akan sangat meningkatkan perekonomian wilayah ini. Setelah berkata demikian, dia mulai tertawa. Mendengar itu, Dixon pun segera menerimanya, dan bertanya di mana ia harus menandatangani, tetapi Hans dan Rogers tampak ragu. Lalu, aura membunuh segera merasuki mereka, membuat mereka bertanya-tanya apa sebenarnya ini. Pintu mendadak terbuka dengan keras, membuat mereka semua terkejut. Saat Luke keluar dengan penuh amarah, Hans kemudian bertanya kepada Luke, apakah ia sudah boleh berjalan. Namun, Luke menatapnya tajam, menyuruhnya untuk menyingkir. Melihat Luke keluar, Derin berkata bahwa sulit sekali bertemu dengannya, bertanya apakah Luke sudah pulih, sambil mengatakan bahwa perusahaannya akan mengawasi pengelolaan menara iblis itu. Luke bertanya apakah Derin hanya bisa bicara omong kosong, dan apakah ia tahu tempat seperti apa yang sedang dia coba dapatkan. Terlihat jelas bahwa Luke benar-benar marah, ia terus menatap Derin dengan penuh amarah, bertanya bagaimana beraninya dia mencoba mengambil alih apa yang menjadi miliknya. Derin dan orang-orangnya pun mulai terlihat cemas, bertanya-tanya mengapa ia begitu garang, karena ini sangat berbeda dari apa yang mereka dengar sebelumnya. Derin kemudian mencoba menjelaskan, tetapi Luke menyebutnya penipu dan menyuruhnya diam. Luke dengan tatapan intimidasi mengatakan, bahwa setelah mengambil tanah yang berada di pusat wilayahnya, tidak jauh dari rumah utama, Derin berniat memperluas pengaruh dan otoritasnya dengan kedok mengembangkan daerah tersebut. Terlihat Derin benar-benar terkejut mendengarnya, dan Luke bertanya apakah ia salah, membuat Derin langsung panik dan mencoba menutupinya, mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Tetapi Luke menyebutnya menyedihkan, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa menjual senjata bekas, dan kini dia bahkan mencoba mengambil alih wilayah mereka. Luke juga berkata bahwa dari semua orang yang tidak kompeten, dirinya paling membenci orang seperti Derin, yang dalam hatinya sepenuhnya jahat. Mendengar itu, Derin berpikir bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Luke mendominasi, dan pada saat-saat seperti ini, dirinya harus memberi respons yang lebih keras. Setelah berpikir demikian, Derin berteriak, mengatakan bahwa keluarga Lakan tidak mampu membayar utangnya, dan itulah sebabnya dirinya mencoba mempertimbangkannya dan memberikan sebuah usulan. Perusahaannya harus mendapatkan kembali uangnya dengan cara apapun, bertanya apakah itu salah. Mendengar itu Luke pun bertanya mengapa Derin berpikir bahwa mereka tidak akan membayar utangnya, lalu mengatakan bahwa dalam 10 hari, ia akan melunasi semuanya, termasuk bunganya. Lalu ia berteriak, menyuruhnya untuk menyingkir dari hadapannya, sambil melepaskan aura membunuh yang sangat kuat, membuat Derin dan orang-orangnya membeku ketakutan. Salah seorang dari mereka bahkan cegukan karena takut, dan Derin beserta rombongannya segera naik ke kereta dan pergi sembari berkata bahwa ia tidak sabar menunggu Luke menepati ucapannya. Setelah mereka pergi, Luke berkata bahwa orang-orang seperti itu memang selalu sama, sementara Rogers hanya terkejut bahwa Luke bisa berdiri. Rogers kemudian memanggilnya,
mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan apa yang baru saja Luke katakan. Luke pun menoleh dan bertanya ada apa, sementara Dixon, Hans, serta Rogers langsung memberi hormat, mengatakan bahwa mereka sangat terharu dengan pernyataannya hingga terlihat menangis. Hans kemudian berkata bahwa Luke begitu tajam sehingga langsung bisa melihat rencana mereka, sementara Rogers berkata bahwa menyaksikan Luke marah untuk melindungi leluhurnya dan kehormatan mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Mendengar itu semua, Luke hanya bertanya apa yang mereka bicarakan, dan Rogers berkata bahwa ia tidak menyangka Luke begitu bangga terhadap keluarganya. Rogers menjelaskan jika mereka melihat bagaimana si bajingan pedagang itu tak mampu berbuat apa-apa karena tanggapan Luke yang begitu garang. Dan pada saat itu dirinya seolah melihat bayangan sang pahlawan Lakan dalam dirinya. Luke sendiri merasa terhibur dengan kenyataan bahwa mereka membandingkannya dengan si bajingan Lakan. Bahkan dalam hati ia bergumam bahwa orang-orang tak becus itu sepertinya ingin mengubah dirinya menjadi Raja Iblis lagi. Hans kemudian mengajukan pertanyaan, menanyakan bagaimana Luke berniat melunasi utang itu. Luke menjawab bahwa semua tergantung pada seberapa besar nilai 30.000 peso itu sebenarnya. Hans pun menjelaskan bahwa dengan uang sebanyak itu, seseorang bisa membeli 10.000 karung gandum, jumlah yang setara dengan harga satu unit gigant kelas prajurit terbaru. Saat ini, mereka tidak memiliki cukup jaminan untuk meminjam uang dari bank atau pedagang lain. Hans pun kembali bertanya, apakah Luke memiliki solusi? Namun, Luke menjawab bahwa penjelasan itu sama sekali tidak membantunya, dan jika itu saja yang bisa dikatakannya, maka Hans sebaiknya menyingkir. Sembari berjalan pergi meninggalkan mereka, Luke menegaskan bahwa dirinya akan melunasi utang itu dengan caranya sendiri, sementara yang lain hanya perlu duduk diam dan menunggu. Luke kemudian mulai berkeliling rumah, meneliti harta benda yang ada, namun mendapati semua ruangan kosong, bangunan yang mulai rapuh, dan persediaan makanan yang sangat buruk. Saat kembali ke ruangannya, ia melempar beberapa berkas ke udara, mempertanyakan apakah ini benar-benar rumah yang pernah membunuh Raja Iblis. Jika benar, mengapa sekarang tak ada apa-apa di sini? Ia bahkan menuduh Hans dan yang lain telah mencuri semuanya. Hans pun buru-buru menyangkal, mengatakan bahwa tuduhan itu tak masuk akal, dan Luke akan memahami jika melihat garis keturunan keluarga ini. Mendengar itu Luke bertanya, mengapa ia harus melihat hal semacam itu? Hans selalu menjelaskan bahwa setelah pahlawan Lakan membunuh Raja Iblis, dia diberi gelar Marquis dan membangun wilayahnya di selatan kerajaan Livia. Namun, Luke memotongnya, menyuruh langsung ke intinya. Hans kemudian meneruskan bahwa Duke Baroque menghasut pemberontakan melawan kerajaan Livia, dan Viscount Lakan melawannya, karena tak tahan melihat ketidakadilan yang terjadi. Namun Viscount yang saat itu berada di bawah kutukan Raja Iblis mengalami kekalahan telak. Lalu gelarnya dicabut dan ia diasingkan ke perbatasan, di mana akhirnya ia meninggal akibat kesehatan yang memburuk dengan cepat. Mendengar penjelasan itu, Luke menyimpulkan bahwa seolah-olah pahlawan Lakan tidak ingin tinggal di dekat menara miliknya, dan justru dipaksa berada di sini. Luke lalu menambahkan bahwa di luar semua itu, kondisi keuangan keluarga begitu parah, dan mempertanyakan bagaimana keluarga ini bisa bertahan selama 500 tahun. Hans tampak khawatir, lalu menjelaskan bahwa ada alasannya, menjelaskan jika para leluhur Luke berharap kepada mereka untuk mengembalikan kejayaan yang hilang. Luke bertanya apa maksudnya, dan Hans pun menjelaskan bahwa demi kebangkitan kembali, para leluhur rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan seluruh harta, wewenang, dan segalanya yang mereka miliki, semua demi memulihkan nama baik keluarga ini. Namun karena kutukan turun-temurun yang diwariskan ke setiap anggota keluarga, sekeras apapun usaha mereka, semuanya sia-sia. Begitulah akhir keluarga yang dulu menjadi milik sang pahlawan penyelamat dunia, yaitu berakhir dalam kehancuran. Hans juga mengingatkan, bahwa alasan Luke sempat kehilangan kesadaran selama lebih dari setengah bulan adalah karena insiden gigant. Luke bekerja tanpa kenal lelah demi mengangkat kembali nama keluarga, dan membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas seorang pahlawan, namun justru terlalu memaksakan diri. Mendengar itu Luke pun merenung sejenak, lalu bangkit dari kursi dan berjalan menuju jendela. Hans kemudian menambahkan, bahwa mereka semua benar-benar terjebak, dan bahkan sebagai pelayan keluarga ini, ia tak bisa melakukan apapun untuk menolongnya. Ia lalu meminta maaf dengan tulus kepada Luke. Luke tiba-tiba mendapat ide, namun Hans berusaha meyakinkannya bahwa pasti masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Hans bersumpah bahwa meskipun harus mengorbankan nyawanya, ia akan mencari cara untuk mengumpulkan uang guna melunasi utang itu. Luke pun segera menenangkannya,
mengatakan bahwa tidak perlu sejauh itu, karena dirinya baru saja menemukan jalan keluar. Yang penting, uang itu harus dibayar kembali, tidak peduli bagaimana caranya diperoleh. Keesokan harinya, terdengar jeritan seorang wanita, membuat Hans dan semua orang di rumah besar itu terperanjat. Rogers bahkan menangis, tak percaya dengan apa yang terjadi. Hans terlihat panik, tak menyangka bahwa Luke tega mengambil patung pahlawan Lakan dan menjualnya. Bahkan seorang pelayan wanita bertanya, apakah ini cuma mimpi, sementara Rogers masih tidak bisa percaya bahwa pilar dari keluarga ini bisa hilang. Di sisi lain Hans teringat bahwa patung itu masih ada kemarin, dan kini ia bertanya-tanya bagaimana itu bisa hilang dalam semalam. Ia mulai mencari-cari keberadaan sang tuan muda, merasa harus segera memberitahunya terlebih dahulu. Tiba-tiba, salah seorang pengawal berlari tergesa-gesa, mengatakan bahwa ada masalah. Hans mengira itu tentang patung, namun menegaskan bahwa yang ia pedulikan adalah keberadaan tuan muda. Sang pengawal pun memberitahunya, bahwa tuan muda pergi saat pagi buta, ketika penjaga sedang kewalahan. Hans pun jatuh berlutut, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang Luke rencanakan. Sementara itu, tampak Luke yang sedang menaiki kereta sambil membawa patung Lakan. Kemudian, kusir kereta memanggilnya dengan sopan, meminta izin untuk bertanya. Luke memperbolehkannya, tetapi balik bertanya siapa dirinya. Kusir itu tertawa canggung, seolah heran karena Luke melupakannya. Kusir itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Philip, ksatria pengawalnya. Philip bertanya apakah Luke benar-benar berencana menjual patung itu. Mendengar pertanyaan itu, Luke pun menegaskan niatnya, meyakini bahwa patung itu akan terjual dengan harga cukup besar jika dilelehkan. Philip mencoba mengingatkan bahwa meski itu mungkin penting bagi Luke, patung tersebut memuat sejarah selama 500 tahun. Luke menaruh kakinya di atas kereta, lalu bertanya apakah 5 abad sejarah bisa mengisi perutnya. Philip kemudian menegaskan bahwa utang sebesar itu tak akan bisa dilunasi hanya dengan menjual patung. Namun Luke menjawab bahwa itu hanya sebagian kecil dari rencananya. Philip merasa lega mendengarnya, lalu berkata bahwa pasti semua orang akan memahaminya asalkan utang bisa dilunasi. Ia pun menanyakan apa sebenarnya rencana Luke. Luke berpikir sejenak, lalu mengungkapkan niatnya untuk menggunakan uang hasil penjualan patung itu untuk berjudi, agar bisa melipat gandakan uang. Philip sontak terdiam, menghentikan laju kereta, dan dengan kaget berkata bahwa ia mengira Luke punya rencana matang. Namun ini justru terdengar seperti bencana. Luke kesal, menyebutnya menyebalkan, dan bertanya mengapa dia ikut kalau hanya ingin menceramahinya. Philip pun membalas, bahwa Luke sendiri yang menyeretnya keluar sejak fajar buta, dan jika ia tahu rencana sebenarnya adalah seperti itu, dirinya tak akan pernah ikut. Philip kemudian dengan gemetar menyarankan agar mereka kembali, memohon maaf, lalu mencari rencana yang lebih baik, namun Luke malah menyebutnya bodoh. Philip terkejut, menanyakan apa maksudnya. Luke lalu menatapnya, dan menyuruhnya berpikir matang-matang. Jika mereka berbalik sekarang, dirinya harus menjelaskan mengapa ia pergi membawa patung pendahulunya. Dan jika alasannya adalah karena ia ingin berjudi, mereka tidak akan pernah memaafkannya. Ia yakin dirinya akan diusir dari rumah jika kembali. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Philip, namun Luke berkata bahwa sepertinya itu tidak akan terjadi karena ia masih merupakan tuan muda, tapi justru Philip lah yang akan dikeluarkan dari rumah. Luke tertawa, menyuruh Philip memilih dengan bijak, dan memastikan dia memilih pilihan yang lebih baik untuk dirinya. Luke kemudian bertanya, apakah Philip ingin menjadi gelandangan tanpa uang, atau menjadi pahlawan yang membawa kehormatan bagi keluarga? Sekali lagi, Luke menyuruh Philip untuk memilih dengan bijak. Philip terlihat gugup, menimbang-nimbang, dan dengan enggan setuju. Ia mengatakan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan perjalanan seperti sekarang, dan Luke berkata jika itu adalah pilihan yang baik. Philip kemudian berpikir, bahwa jika ada yang mendengar kepribadiannya berubah setelah bangun dari koma, maka sekarang Luke pada dasarnya adalah iblis itu sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah kota pelabuhan, ketika hanya tersisa 5 menit sebelum kapal berangkat. Di sana, seseorang dari kapal menyuruh semua orang untuk segera naik, dan Philip bertanya apakah mereka benar-benar akan naik kapal itu. Namun, Luke bertanya apakah Philip masih ingin pulang sekarang, dan Philip segera berusaha membimbingnya untuk naik. Saat mereka menjejakkan kaki di kapal, sang kapten membunyikan lonceng, memberitahu semua orang bahwa sudah waktunya berangkat, dan kapal pun mulai berlayar di lautan. Beberapa waktu kemudian pada malam hari,
mereka tiba di sebuah kota bernama Lamar, dan kapal Luke merapat di pelabuhan itu. Sebuah kantong uang dijatuhkan ke tangan Philip, dan ia langsung membentak pria itu, bertanya apakah benar hanya itu bayaran yang akan dia berikan. Namun, Luke menyuruh Philip untuk segera memandu jalan, sementara Philip berusaha mengatakan bahwa mereka bisa saja mendapatkan lebih banyak uang. Luke berkata itu sudah cukup, dan daerah yang mereka masuki pun telah berubah, membuat Philip bertanya apakah Luke pernah ke sini sebelumnya. Luke pun menjawab jika itu hanya sebentar, meski saat itu tidak seperti sekarang. Luke kemudian mengingat jika dirinya pernah datang ke sini, namun tempat itu hanyalah pulau kosong yang selalu diblokir oleh seekor kraken di lautan. Ia menghela napas, berpikir memang sudah 500 tahun berlalu. Ia pun memutuskan berhenti murung, dan berkata bahwa datang ke sini adalah ide yang bagus. Philip tampak lebih bersemangat sekarang, mengatakan ia tidak tahu mengapa mereka datang ke sini, tetapi pasti akan jauh lebih baik dibanding apa yang Luke ingat. Philip kemudian menjelaskan jika tempat ini adalah kota terbesar kedua di wilayah selatan Kekaisaran, dan segalanya terus berubah. Dulu ini adalah pulau yang sulit dijangkau karena monster laut. Namun dengan perkembangan rekayasa sihir, tempat itu perlahan menjadi semakin ramai. Maka secara alami, dunia perjudian di sini sangat besar. Ia lalu bertanya pada Luke, apakah Luke yakin akan baik-baik saja. Mendengar itu, Luke mengatakan jika dirinya tidak percaya diri, ia tidak akan repot-repot datang ke sini sejak awal. Saat mereka berdiri di depan kasino yang sangat besar, Luke berkata jika sekarang sudah waktunya untuk masuk, tetapi Philip menahannya. Philip kemudian berkata jika mereka perlu beristirahat terlebih dahulu, dan Luke bertanya kenapa Philip terlihat takut seperti itu. Philip kemudian bertanya kepada Luke, bagaimana bisa dia begitu tenang, dan apakah Luke tahu bagaimana cara menjamin kemenangan dalam permainan ini. Luke pun menjawab jika sepertinya begitu, karena dalam berjudi, sikap adalah segalanya. Kemudian, terdengar suara seorang pria berkata bahwa itu tidak baik dan tampaknya ia menang, sebab Luke sedang kalah dalam semua taruhannya. Luke kemudian ditanya apakah dia ingin melanjutkan, dan Luke tertawa gugup bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berjalan seperti ini. Pria yang terus menang lalu berkata bahwa keberuntungan sedang berpihak kepadanya, dan Luke berkata bahwa keberuntungan juga adalah sebuah kemampuan. Pria itu tertawa, berkata bahwa Luke benar-benar dermawan. Ia kemudian mengatakan jika merupakan suatu kehormatan, bisa bermain dengan seorang tuan muda yang begitu keren. Namun tampaknya uang Luke sudah habis, lalu bertanya apakah mereka sebaiknya mengakhiri permainan saja di sini. Namun, Luke membalas jika mereka tidak bisa melakukan itu, dan menyuruh Philip menukar semua sisa uang menjadi koin. Philip seketika terkejut dan berkata bahwa mereka tidak bisa, karena jika ini juga kalah, maka mereka akan bangkrut. Namun Luke berteriak agar Philip tidak melawan dan membawanya saja. Melihat itu pria di seberang meja berpikir, bahwa Luke yang ia panggil si bodoh sudah mulai gelisah, dan dirinya memang sangat beruntung hari ini. Luke kemudian meletakkan semua koinnya di atas meja, berkata jika dirinya akan mempertaruhkan segalanya dan all-in dalam taruhan berikutnya. Di sisi lain Philip tampak menangis, berkata bahwa keluarga mereka akan hancur. Di waktu yang sama, pria di seberang meja bertanya apakah Luke serius, mengatakan bahwa dirinya gugup karena ini pertama kalinya dirinya mendapatkan permainan yang begitu baik, tapi tentu saja Luke pasti sudah siap dengan itu. Namun, Luke berkata bahwa rasa cemas tidak akan mengubah hasil mereka. Pria tersebut kemudian mengatakan jika itu mengesankan, lalu bertanya apakah mereka sebaiknya membuka kartu masing-masing. Terlihat ia berkomunikasi dengan seorang wanita di belakang Luke. Pria itu lalu membalik kartunya, berkata bahwa Dewi Keberuntungan jelas ada di pihaknya, dan mulai mengambil semua uang Luke. Namun Luke menyuruhnya menunggu, berkata bahwa dia juga harus memeriksa kartunya. Saat ia membalikan kartunya, ia berkata, "Cukup mengejutkan, inilah yang aku punya." Pria itu terlihat bingung, bertanya bagaimana ini mungkin. Luke kemudian berkata bahwa membalikan keadaan adalah kesenangan dalam berjudi, dan itu adalah pertandingan yang sangat menyenangkan, sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat. Di sisi lain Philip mulai menangis, berkata bahwa ia selalu percaya padanya. Namun, pria di seberang meja tiba-tiba menghantamkan tinjunya, berkata jika ini tidak mungkin. Ia menunjuk Luke dan bertanya bagaimana Luke mendapatkan kartu itu, dan trik apa yang dia mainkan. Luke pun bertanya apa maksudnya, dan berkata jika mungkin yang dia maksud adalah orang-orang di belakangnya, yang memberitahu semua kartunya. Pria itu pun mulai berkeringat gugup, bertanya-tanya bagaimana ia tahu.
Luke lalu berpikir, apakah dia pikir dirinya tidak mengetahuinya? Semua penonton di sekitar adalah anak buahnya, dan ia tahu mereka diam-diam menyelipkan kartu kepadanya. Namun alasan dirinya terus membiarkan hal itu adalah karena dirinya harus menyentuh setiap kartu di sana. Ia meninggalkan tanda kecil berupa jejak mana pada kartu-kartu itu. Dan jika ia bisa mengendalikan kartu dengan tanda tersebut, maka baginya yang dulu pernah memimpin pasukan Gorm, mengendalikan kartu hanyalah seperti membalikkan telapak tangan. Karena hal itu, dirinya bisa dengan mudah memenangkan semua pertandingan ini bahkan tanpa trik yang mewah. Luke kemudian tertawa, menyuruh pria itu untuk cepat-cepat mengakui kekalahannya. Namun, pria itu mengatakan bahwa usahanya hari ini berakhir sekarang, dan bahwa semua orang di kasino perlu memberi pelajaran sopan santun kepada Luke, sementara mereka semua mulai mengacungkan senjata. Melihat itu, Luke pun dengan dingin bertanya, mengapa semua keparat ini tetap sama meski 500 tahun telah berlalu? Meskipun ia tidak memiliki jumlah mana yang sama seperti dulu, dirinya tak masalah menghadapi orang-orang kecil seperti ini. Ia mulai mengisi energinya ke dalam tangan, memerintahkan mereka untuk mulai saja, dan mereka semua melompat ke arahnya. Di waktu yang sama, Philip menyuruh Luke untuk menunduk, sambil mencabut pedangnya dengan cepat, mematahkan beberapa senjata musuh dan membuat mereka terlempar. Ia kemudian bertanya kepada mereka, bagaimana mereka berani menghunus pedang terhadap ahli waris tunggal keluarga Lakan. Dan dengan tatapan tajam, Philip mengatakan bahwa sekarang mereka harus mengerti, karena berarti mereka rela memberikan nyawa mereka sebagai hukuman. Pria tadi pun tampak ketakutan, dan mengakui telah melakukan dosa yang pantas dihukum mati. Philip menyuruhnya diam, menanyakan bagaimana dia berani mencoba menyakiti tuan mudanya. Luke lalu menyadari sesuatu, dan mengatakan bahwa ini bukanlah masalah besar. Beberapa saat kemudian, terlihat Philip sedang menggendong sebuah karung uang sambil berkata bahwa ini cukup berat, dan isinya pasti lebih dari 10.000 peso. Luke mengatakan jelas, lalu menoleh pada Philip sambil berpikir, bahwa ia awalnya menganggapnya hanya seorang pembawa barang, tapi ternyata Philip jauh lebih berbakat dari yang dirinya duga. Bagaimanapun, hasil hari ini tidak buruk, tetapi akan sulit lagi baginya untuk menggunakan rumah judi setelah menimbulkan kekacauan ini. Luke kemudian bertanya pada Philip, apakah ada tempat lain untuk menghasilkan uang, dan Philip memikirkannya sambil mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke arena gigant. Luke bertanya apa itu, dan Philip menjelaskan bahwa itu seperti arena di mana manusia dulu bertarung satu sama lain. Philip berkata jika sekarang ada arena di mana gigant saling bertarung. Tergantung pertandingannya, angka pembagian hadiahnya berbeda, tetapi jika berjalan baik, bisa menghasilkan 30.000 peso, atau bahkan lebih. Mendengar itu Luke berpikir jika dulu ia tertarik pada gigant tersebut, dan jika dikembangkan menggunakan sihir golem mungkin berguna untuk menebak siapa yang akan menang. Kemudian, Philip tiba-tiba menyuruh Luke untuk percaya kepadanya, karena dulu dirinya pernah menjadi murid unggulan di Akademi Militer Imperial Gigant. Mendengar itu, Luke pun menyuruhnya untuk memimpin jalan, dan Philip berlari bahagia sambil meminta Luke untuk lebih menghargainya nanti. Saat mereka berjalan menuju arena, mereka mendengar beberapa penjaga memukul sekelompok orang sambil menendang mereka. Sekelompok anak-anak diinjak-injak oleh para penjaga yang bertanya, apakah mereka hanya akan patuh setelah mati. Melihat itu Philip pun bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu seperti itu pada anak yang begitu kecil. Namun, pikiran Luke berada di tempat lain. Luke berpikir, meski dunia telah berubah setelah 500 tahun, masih ada hal-hal yang tidak berubah, bahkan beberapa hal justru membusuk lebih parah seiring berjalannya waktu. Ia mengatupkan gigi karena marah, lalu memanggil para penjaga itu untuk berhenti. Akan tetapi, seseorang terlebih dahulu menghentikan mereka. Ketika para penjaga menoleh dan bertanya siapa itu, seorang wanita mendekat, mengatakan bahwa mereka adalah pengawal kerajaan, dan bukankah seharusnya melindungi rakyat. Wanita itu lalu bertanya, mengapa mereka melakukan kekerasan terhadap anak-anak kecil. Ia terus berbicara, sementara Luke merasakan emosi lain berkecamuk di dalam dirinya. Saat ia menatapnya, wanita itu tak lain adalah Katarina. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa anak-anak itu juga berhak dilindungi, dan Luke bertanya-tanya apakah mungkin dia juga mengalami reinkarnasi. Para penjaga kemudian mengatakan bahwa meski dia seorang putri, tidak ada gunanya melawan apa yang sedang mereka lakukan, karena sang Count sendiri yang memerintahkannya. Mereka juga bertanya, apakah sang putri tahu kegelisahan akibat kedatangan semua pengungsi itu. Mendengar itu sang putri kemudian bertanya,
Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mengurung orang seperti ternak di lingkungan yang tidak layak huni adalah tindakan yang tepat? Mereka adalah anak-anak tak bersalah yang kehilangan bangsa dan keluarga mereka. Ia kemudian menyuruh para penjaga itu untuk menghukumnya saja jika mereka bersalah, karena dirinya adalah putri kerajaan Volga, yang berarti dirinya adalah salah satu pengungsi yang mencari perlindungan di sini. Mendengar itu, para penjaga kemudian mengatakan bahwa jika dia terus melakukan itu, tidak akan ada yang akan terjadi selain masalah. Mereka tidak melakukan ini atas kehendak mereka sendiri, melainkan karena diperintah. Di sisi lain, Philip mengatakan jika situasinya menjadi serius, dan bertanya pada Luke apakah ini baik-baik saja. Namun Luke malah menanyakan apakah Philip tahu siapa wanita itu. Philip pun menjawab jika itu tentu saja, mengatakan bahwa dia cukup terkenal di kerajaan Volga sebagai putri yang tak peduli pada kehidupan bangsawan. Ia pernah mendengar bahwa kerajaannya jatuh ke kehancuran, dan dirinya tak pernah menyangka akan melihat seorang putri seperti itu. Nama wanita itu ternyata Reina. Luke masih terpana. Bagaimanapun cara dilihatnya, itu jelas Katarina, dan ia bertanya-tanya mengapa ia tampak sama meski telah bereinkarnasi. Sementara itu, para penjaga langsung menarik Reina, lalu meminta maaf karena mereka tidak bisa membiarkan Reina melakukan ini. Terlebih lagi, kalau dirinya membiarkan Reina melakukan itu, maka merekalah yang akan mendapatkan masalah. Reina pun berusaha untuk mendorong mereka menjauh. Namun para penjaga itu tetap memaksanya dan meminta Reina untuk berhenti mengganggu, lalu mendorong Reina hingga ia terjatuh. Melihat itu, sesuatu di dalam diri Luke terasa patah, dan ia segera melompat menyerang penjaga tersebut, memerintahkannya untuk menjauhkan tangan kotor mereka dari Reina. Luke terus menghajar mereka sembari berpikir bahwa meski waktu berganti dan dunia berubah, dan apapun yang dilakukannya, mereka akan selalu tetap seperti itu, yang membuatnya sangat terganggu. Saat Luke sedang menghajar para penjaga itu, Reina tiba-tiba meraih lengannya sembari memohon agar dia berhenti. Reina lalu mengatakan untuk tak perlu sampai sejauh ini. Luke kemudian hendak memanggilnya Katarina, namun menghentikan diri. Salah satu penjaga bertanya bagaimana berani ia menyerang mereka, lalu menghunus senjatanya, mengatakan bahwa tampaknya Luke tak takut pada hukum kekaisaran. Namun Philip segera mengayunkan pedangnya ke leher penjaga itu sembari bertanya, apakah hukum itu lebih penting daripada nyawanya? Para penjaga itu pun akhirnya pergi, sembari berkata bahwa Luke dan Philip pasti akan menyesal nanti. Sementara Philip segera memberitahu Luke bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke arena gigant, dan segera mengajak Luke pergi. Luke lalu memanggil Raina, tapi menyebutnya Katarina, dan bertanya apakah dia terluka, mengatakan bahwa dirinya minta maaf karena telah kelewatan tadi, dan seharusnya dia menolongnya. Mendengar itu, Raina pun segera meminta maaf pada Luke, dan menanyakan siapa dia. Luke jelas terkejut mendengar itu, lalu bertanya apa maksud dari pertanyaan itu. Jelas sekali Raina agak ketakutan dengan tindakannya, dan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Luke kemudian mengatakan bahwa mungkin wajahnya berbeda sehingga dia tidak mengenalinya, dan sekarang dirinya akan menjelaskan segalanya. Tetapi Raina berkata jika itu tidak perlu, menanyakan apa bedanya dia dengan para penjaga ketika keduanya sama-sama mengandalkan kekerasan. Luke mencoba menjelaskan, tapi Raina berkata bahwa yang lebih penting adalah Luke sepertinya salah orang, karena namanya bukan Katarina, melainkan Raina. Di sisi lain, Philip segera berlari menghampiri mereka dan menjelaskan kepada Raina jika tuan mudanya salah orang, lalu meyakinkannya bahwa dirinya dan Luke bukanlah orang yang mencurigakan. Saat Philip mulai bicara dengan Raina, Luke larut dalam pikirannya sendiri, menatap tangannya dan matanya mulai dipenuhi kesedihan. Luke berpikir bahwa dirinya telah bertahan sendirian selama bertahun-tahun tanpa henti, meskipun dirinya tahu gadis itu tidak akan pernah kembali. Meskipun begitu, dirinya merasa hampir hancur hanya karena wajah mereka terlihat sangat mirip. Saat Luke sedang memikirkan itu, tiba-tiba terdengar suara seorang pria tua bertanya pada Raina apa yang dia lakukan di sini. Dia berkata bahwa dirinya sudah memberitahunya ada sesuatu yang penting dijadwalkan hari ini. Bertanya apakah Raina tahu betapa sulitnya dia menemukannya. Pria itu adalah pelayan Raina, yang bernama Victor. Melihat Victor, Raina berusaha menjelaskan, tapi Victor menjadi marah, menduga Raina bertarung dengan para penjaga lagi. Kemudian Victor melihat Luke dan Philip, lalu bertanya siapa mereka. Raina lalu menjelaskan bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka, tapi karena beberapa hal, situasinya jadi sedikit memanas. Mendengar itu, Victor pun segera menyuruh Luke dan Philip untuk tidak terlalu dekat dengan sang putri. Luke pun berkata jika itu konyol.
Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya memang salah paham dan membuat situasi semakin memanas, dirinya tetap menolong Raina dari para penjaga itu. Luke menjelaskan jika dirinya tidak melakukan itu untuk mengharapkan balasan apapun, tapi setidaknya Raina bisa mengucapkan terima kasih, yang hal itu membuat Raina langsung terdiam. Luke kemudian berbalik, lalu berkata pada Philip bahwa sudah waktunya pergi, dan Philip pun segera mengikutinya. Setelah Luke dan Philip pergi, Victor segera mengajak Raina untuk pergi meninggalkan tempat itu juga. Akan tetapi, Raina berkata kepada Victor, bahwa setelah ia pikir lagi, dirinya memang belum sempat berterima kasih kepada mereka. Beberapa waktu kemudian, terlihat bangunan besar berbentuk lingkaran, yang merupakan arena gigant. Di sana, para komentator berteriak bahwa pertandingan sedang memanas, sementara terlihat Philip dan Luke berada di tengah kerumunan. Saat melihat pertarungan itu, Luke berkata bahwa pertarungan sudah selesai, dan terlihat salah satu gigan tumbang karena sebuah serangan. Melihat itu, semua penonton mulai bersorak, mengatakan bahwa Adolf menang. Philip tidak percaya jika Luke menebaknya dengan benar lagi, lalu menjelaskan jika mereka akan melunasi semua hutangnya dan menjadi kaya raya jika terus seperti ini. Luke pun berpikir jika ini sangat mudah karena gigant dibuat berdasarkan sihir Golm, sehingga dirinya bisa dengan mudah menentukan pemenangnya karena dirinya bisa melihat aliran mana mereka. Para komentator kemudian berkata bahwa pertandingan berikutnya mungkin akan menjadi pertumpahan darah, karena akan mempertemukan gigant bernama Sefeg dan Sting. Philip lalu berkata jika mungkin dirinya bisa menebak yang ini, bertanya bagaimana mungkin Sting, yang memiliki 1 kemenangan dan 5 kekalahan, bisa menang melawan Sefeg, yang memiliki 28 kemenangan dan 2 kekalahan. Mendengar itu, Luke berkata bahwa meskipun dia masih bisa menang, sepertinya pertandingan ini akan berlangsung dengan cepat. Para komentator lalu mulai memperkenalkan para petarung, salah satunya dengan kapak bersilang bernama Sefeg si pengguna 2 kapak, yang dikendalikan oleh seorang pria bernama Brian. Luke nampak terkejut dengan yang satunya, karena saat dia berjalan keluar, dia disebut sebagai gigant keberuntungan. Melihat itu, Philip berkata bahwa Karen, yang merupakan pilot dari Sting, memang sempat menang, tetapi lawannya sekarang adalah Sefeg. Luke pun tampak tertarik, lalu segera menyuruh Philip untuk mempertaruhkan semua uang mereka pada Sting, yang itu membuat Philip langsung terkejut. Philip kemudian bertanya mengapa, lalu mengatakan bahwa Sefeg pasti menang dalam pertandingan ini. Namun, mata Luke mengatakan hal yang berbeda, karena dia bisa melihat aura dan bisa merasakan bahwa Sting jauh lebih kuat daripada yang orang lain ketahui. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan alur cerita manhwa seru lainnya di channel Kak Cerita Manhwa.